Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anggita Lubis dari PGMI 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses pembentukan Pancasila dimulai dari sidang pertama yang dilakukan BPUPKI pada 29 April oleh Kepala Pemerintahan Jepang untuk wilayah Jawa dengan nama Gunsiken. Dasar-dasar negara yang akan dianut oleh Indonesia pada tahapan ini belum menemukan titik hasil yang baik, meskipun pada saat itu tokoh Indonesia telah melangsungkan 2 kali sidang. Adapun satu-satunya hasil yang disepakati oleh 38 anggota BPUPKI ialah gambaran umum dalam perumusan naskah Pancasila yang mengambil dari Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini secara penuh mengilustrasikan pendapat Muhammad Yamin yang menggambarkan tentang rumusan Pancasila dengan isi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar yang telah disepakati dalam BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia dan ideologi yang dianut oleh warga negara. Kemudian dalam tahapannya tidak sepenuhnya disahkan legalitasnya. Hal ini mengingat pada saat itu ada beragam aspek dan pertimbangan yang dilakukan. Proses dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara selanjutnya terjadi pada PPKI yang pada saat itu dibentuk dengan berdasarkan pada pembubaran BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah PPKI dibentuk, sidang pertama kali memberikan bahasan tentang pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didapatkan dari serapan isi ideologi dasar negara, yaitu Pancasila melalui Piagam Jakarta. Adapun sebelum terjadi pengesahan, Dr. Handus Muhammad Hatta pada saat itu meminta izin kepada Ketua PPKI, Insinyur Soekarno, untuk terlebih dahulu mengadakan pertemuan. Pertemuan dilakukan oleh Dr. Handus Muhammad Hatta dengan Ki Bagus Hadi Kusumo. Pertemuan kedua tokoh tersebut diikuti oleh 2 anggota lainnya yang berperan sebagai saksi, yaitu Tengku Muhammad Hasan dan Kasman Singo Dimejo. Dr. Handus Muhammad Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pertemuan terkait dengan masalah pada sila 1 dalam naskah Pancasila dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka merasa perlu membahas dan karena pesan dan pemeluk agama lain yang ada di Indonesia. Inti pertemuan tersebut adalah Dr. Handus Muhammad Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadi Kusumo dianggap mewakili golongan Islam agar merelakan hilangnya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk diganti dengan kalimat yang sifatnya lebih netral atau dapat diterima semua golongan. Permintaan Dr. Handus Muhammad Hatta tersebut merupakan hasil kompromi 2 golongan pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun alasan Dr. Handus Muhammad Hatta mengusulkan penggantian bunyi sila pertama dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta adalah ada keberatan dan pemeluk agama selain Islam. Selain itu, perubahan bunyi kalimat tersebut ditujukan untuk menjaga kesatuan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat. Akhirnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berdasarkan kesepakatan bersama bunyi sila pertama dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah adanya kesepakatan tersebut, sidang PPKI pun dimulai. Rumusan Pancasila yang sah dan benar tersebut disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sama dengan 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara yang dijadikan acuan bagi Indonesia.